marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, halo teman-teman, selamat sore dan selamat datang di acara kita yaitu Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islami. Gimana nih puasanya? Masih kuat kan? Ini hari keberapa puasanya? Ini hari ke-8 kita puasa gak sih? Terus udah sampai mana nih progres kalian dalam kebaikan di bulan suci ini? Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan ini pasti Allah limpah gandakan. Dan juga tema acara ngopi kita hari ini yaitu Pemuda Hebat di Mata Allah dan Rasulnya yang akan disampaikan oleh bintang tamu kita hari ini. Beliau merupakan pimpinan Yayasan Miftahul Huda dan juga merupakan Ketua MUI di Kelurahan Kankil. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut bintang tamu kita, yaitu Ustadz Asep Duduk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik. Berhubung kali ini kita punya tema yaitu pemuda yang hebat di mata Allah dan Rasulnya. Nah Ustaz, bagaimana sih seorang pemuda bisa menjadi hebat di mata Allah? Terus adakah contoh pemuda di zaman Rasul yang bisa kita jadikan teladan? Bagaimana ya kisahnya? Tentu pemuda adalah harapan bangsa, pemuda harapan agama. Sejarah mencatat dari semula zaman Rasulullah SAW itu banyak pemuda yang Nabi Muhammad rekrut sehingga mereka itu menjadi pionir-pionir pada perjuangan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Nah itulah diantara pemuda-pemudi yang hebat, sebagaimana Rasul berfirman, yaitu hayatu bata bil ilmi wasuqo. Hidupnya pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Jadi ketika pemuda punya ilmu dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pemuda yang hebat di mata Allah dan Rasulnya. Karena Rasul juga beliau telah berfirman, artinya menitipkan umatnya terhadap pemuda-pemudi yang akan mengelola kehidupan di masa yang akan datang. Nah, Rasul berfirman, "Iyadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayatuha." Urusan umat kami itu adalah ada pada kalian semua. Artinya pada saat itu adalah yang ditunjuk oleh Rasul adalah para pemuda. Dan negara itu ada pada pundak-pundak kalian. Maju mundurnya negara itu ada pada pundak-pundaknya pemuda dan pemudi. Kalau soal contoh pemuda-pemuda yang hebat itu banyak. Kalau nggak salah yang Rasul telah rekomendasikan diantaranya ada 11 pemuda yang pada waktu itu sangat hebat. Di antaranya saja ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang pemuda yang berumur 17 tahun. Kalau sekarang umur 17 tahun berarti sudah SMA ya? Sudah SMA. Itu zaman Rasul. Beliau itu berbeda pandangan atau berbeda agama dengan ibunya. Pada saat umur 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyatakan beliau itu masuk Islam. Nah dengan demikian maka ibunya bersikeras untuk tidak masuk Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas beliau juga bersikeras mau masuk Islam. Nah sampai beliau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dan perjuangannya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu di perjuangan kali Rasul itu sangat luar biasa. Beliau diantara orang yang pertama kali menghunuskan panah
pada waktu perang dengan orang-orang kafir. Itulah diantaranya. Karena apa? Bekalnya yaitu ilmu dan takwa. Jadi yakin bahwa kata Rasul, ayatul fata bil ilmi wa tuqwa. Hidupnya pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Kalau kita tidak berilmu, maka bagaimana kita akan bisa membangun negara, membangun agama, membangun daerah? Kita siswa-siswi ini kan belajar di SMA ini. Kalau saya lihat sekarang ini banyak anak-anak keluar dari SMP mau ke SMA favorit ya gitu kan? Ya, dari SD mau ke SMP favorit. Itu susah enggak? Masuk SMP, SMA favorit susah enggak? Susah. Nah, ada yang lebih susah menurut saya. Apa yang lebih susah? Memfavoritkan sekolah yang kita duduk di saat itu. Jadi bukan kita yang harus masuk ke sekolah yang favorit, tapi bagaimana caranya seorang remaja, seorang pemuda untuk memfavoritkan sekolah yang kita duduki, yang kita belajar di sekolah itu. Itu yang paling susah. Ada nggak? Coba anak-anak yang berpikir sampai sana. Kita ingin memfavoritkan sekolah saya. Nah itu, jadi artinya pemuda yang hebat itu pemuda yang punya inovasi. Kalau sekarang ya, punya inovasi, punya kreasi, gitu kan, optimisnya tinggi. Nah itu diantara pemuda yang hebat pada saat ini. Bagaimana masyarakat? Mungkin menarik sekali ya dari tema itu, pemuda hebat di mata Allah dan Ya. apakah ada tips ibadah pemuda itu harus lebih semangat atau gimana dalam ibadah supaya bisa menjadi yang hebat di mata Allah itu bagaimana? Pemuda yaitu yang hebat di mata Allah, yaitu kalau kita ngambil daripada keterangan yang tadi ya, ayatul fata bil ilmi wa tuqwa, dengan ketakwaannya. Berarti dalam ketakwaan itu dia itu taat beribadah. Kalau waktu sholat kita laksanakan sholat. Ya, kalau waktu belajar kita laksanakan belajar. Belajar pun ibadah. Mau belajar agama, mau belajar umum. Kalau dulu namanya, kalau di madrasah itu namanya sekolah agama, ya, sekolah agama. Kalau di SD, SMP, SMA itu namanya dari gama. Makanya dulu itu dari gama namanya. Jadi belajar agama dan belajar dari gama itu kita sangat penting. Kalau istilah bahasa Sundanya, ilmu tuntut dunia siar, kan itunya. Jadi ilmu terus kita gali, gitu kan. Terus dunianya pun kita terus diusahakan. Nah dengan ketakwaan kita pasti segala kesulitan apapun kita akan bisa hadapi. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi pemuda hebat itu di mata Allah tuh dinilai mungkin bisa dari ketakwaannya, Iya. dari imannya itu juga apalagi seorang pemuda gitu ya. Iya. Semangatnya semangat iman, buat iman itu harus benar-benar dijaga, dari belajar, dari iman gitu. Baik, setelah ceramah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, apakah ada pertanyaan dari para hadirin? Ada. Oke. Ya. Baik, bisa ditanyakan langsung pada Pak Ustadz ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raymond dari kelas 11-1. Izin untuk bertanya, bagaimana sih para peran pemuda agar bisa berkontribusi di masyarakat dengan baik dan benar? Ya, makasih, pertanyaan yang sangat baik sekali, pertanyaan bagus. Bagaimana peran pemuda untuk berkontribusi di masyarakat? Nah, itu sangat penting sekali. Karena yang tua-tua itu mungkin kalau secara syariat ya
besok atau lusa mungkin akan meninggal. Secara syariat kita yang masih muda, masih panjang harapannya. Kita harus betul-betul berkontribusi di masyarakat. Dengan bagaimana? Dengan kemampuan apapun yang ada pada diri kita. Artinya bahwa di masyarakat ataupun masyarakat atau kampung kita ya, kampung kita itu bisa terangkat nama baiknya dengan para pemudanya. Insya Allah. Makanya ada IREMA, kalau di Mangkubumi itu ada PRIMA ya. Itu artinya Ikatan Remaja Masjid. Sekarang kan banyak sekali para pemuda yang tidak mau ke masjid. Itu ada subuh juga kan yang banyak itu kakek-kakek ya, yang sudah itu terbata-bata itu kan, adanya juga sudah terbata-bata. Nah kita itu tampil sebagai muda-mudi pemuda itu tampil. Ada event apapun, nah, kita harus tampil. Tapi cuman bukan itu, gitu kan? Orang-orangnya yang menjadi tokoh masyarakat itu pun harus bisa merangkul terhadap kaula-kaula muda, anak-anak muda untuk kemajuan di masyarakat, kemajuan di daerah tersebut. Ataupun kalau tidak ada yang merangkul kepada kita, kita tampil aja. Kita menyodorkan diri kita untuk tampil, untuk bisa berkontribusi di masyarakat demi kebaikan, demi kemajuan tanah kelahiran kita, demi kemajuan kampung kita, demi kemajuan daerah kita. Itu harus tampil. Tentunya dengan dibekali ilmunya, itu kan harus dibekali ilmunya. Makanya maaf ya, anak manusia itu di pandangan Allah itu Allah berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu terbagi 4 golongan. Satu, ada yang termasuk jinatun. Nah, kedua, ayat yang termasuk qurrata ayun. Ketiga, ayat termasuk aduun. Yang keempat, ayat ada yang termasuk fitnatun. Yang 2 bagus, yang 2 lagi jelek. Satu, yang menjadi zinatun. Apa itu zinatun? Penghias. Jadi kalau kita sudah jadi pemuda, mulai dari anak-anak, karena kita juga anak manusia ya, bukan lain anak manusia, tapi anak manusia, anak Adam. Makanya kita itu harus menjadi jinatun. Jadi penghias di rumah kita, penghias di daerah kita, di masyarakat kita harus jadi penghias. Maka kelihatannya oleh masyarakat itu akan elok ketika kita jadi penghias di masyarakat. Kedua, qurrata ayun, penyejuk hati, enak dipandang, gitu kan? Kalau kelakuan kita sebagai pemuda itu sangat baik. Naudzubillah, yang ketiga itu akan menjadi aduun anak manusia itu, yang menjadi musuh. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tuanya saja kan. Sekarang banyak anak yang membunuh orang tuanya, itu aduun di alam dunia, apalagi nanti di akhirat. Banyak anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya yang memusuhi terhadap anaknya. Yang keempat, ada yang menjadi fitnatun. Itu firman Allah. Banyak sekarang anak-anak yang menjadi fitnatun. Fitnah itu bukan hanya memfitnah seseorang karena kejelekannya, tapi perbuatan kita yang menjadi buruk akibatnya kena terhadap orang tua, kena terhadap lingkungan kita, kena terhadap tempat pendidikan kita. Oh, ini yang mabok SMA berapa? Itu kan jadi fitnah terhadap sekolah. Oh, ini anaknya siapa? Itu jadi fitnah terhadap orang tuanya. Ngajinya di mana? Jadi semuanya akan terbawa. Dengan perilaku yang jelek itu akan menimbulkan fitnah.
Intinya kembali lagi gitu kan, kita terus harus berkontribusi di masyarakat, harus baik di mata masyarakat. Kita tunjukkan bahwa kita itu mampu untuk berkontribusi dengan disesuaikan kemampuan yang ada pada diri kita. Cukup Bapak? Ya. Silakan boleh dilanjut pertanyaan selanjutnya. Ya. Pak. Ya, Nama saya Ibu dari kelas 29. Kan sekarang itu banyak berita kayak geng motor, bullying. Nah, gimana sih cara kita menghindari dari pergaulan tersebut? Ya, bagus. Memang sekarang beredar masalah kenakalan remaja ya, intinya itu kenakalan remaja. Rata-rata memang remaja. Saya termasuk pelaku penegak tata nilai di Kecamatan Mangkubumi itu sudah beberapa kali ya menemukan memang kebanyakan itu anak-anak di bawah SMA. Artinya anak-anak masih di bawah umur yang melakukan kenakalan-kenakalan tersebut. Nah, jadi bagaimana kita cara membentenginya? Ya, cara membentenginya kita itu harus mau ke madrasah. Di antaranya seperti itu. Dan keduanya, jangan kita itu terus saja melajur hawa nafsu kita. Itu pasti tidak adalah seorang remaja yang ingin hidupnya senang, yang ingin hidupnya bebas, pasti semuanya menginginkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingat bahwa ini adalah bukan jalan yang baik bagi kita, makanya kita itu harus melangkah pada perintah dan harus duduk pada larangan. Gitu kan? Ada istilah gitu. Kalau dari ilmu tauhid, artinya kita harus melangkah di dalam perintah-perintah siapa? Perintah Allah. Jangan melangkah, jangan berani berbuat kalau itu bukan perintah Allah. Duduk pun karena kita dilarang oleh Allah. Tidak berangkat pun karena dilarang oleh Allah. Bukan karena tidak mau, karena dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena kalau kita berangkat semau kita, itu mungkin saja bahwa keberangkatan kita itu di mata Allah bukan perjalanan yang terbaik. Artinya maka harus kembali, kita tetap harus perkuat iman kita, perbanyak ilmu kita. Karena masa-masa adik-adik seperti ini bukan masa untuk memikirkan apa-apa, tapi kita itu harus memikirkan bagaimana kita untuk memperkaya diri dengan ilmu. Karena masa-masa kita itu, masa-masa adik-adik ini masih masa-masa belajar. Terus pupuk diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Nanti kita menuainya akan terasa ringan dalam apa? Menggapai kehidupan sesulit apapun, karena kita punya ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan. Jadi intinya kembali pada iman, ilmu, ya, untuk membentengi kita supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Untuk pertanyaan jawaban dari Ustaznya apakah sudah cukup memuaskan ya? Cukup ya. Baik, boleh silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Sebelumnya ada pantun nih, ke tanah Arab beli kurma. Waktu subuh, maafkan bila ada salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum